Hai, ini lanjutan dari pembacaan aku yang sebelumnya, dimana aku pengen ngelihat atau pengen kasih tahu kalian, sepertinya aku pernah buat dulu ya untuk misalnya untuk melihat apakah kamu perlu berhati-hati kalau misalnya kamu kemungkinan besar bisa untuk diberikan energi buruk, artinya entah seperti pelet atau santet gitu ya. Ini bisa terlihat untuk orang-orang yang memang ada di dalam sign ataupun suatu zodiak ya, atau prominent planet. Kamu berpengaruh besar dari situ. Misalnya ya, yang pastinya aku sering lihat itu adalah misalnya kamu adalah seseorang yang memang lahir 2 atau 3 hari sebelum bulan gerhana bulan gitu ya. Jadi saat kamu lahir itu disebutnya kliwon ya. Ya, untuk teman-teman yang misalnya untuk belajar dari weton ya. Jadi saat kamu lahir itu bulan kayak kehilangan cahayanya. Nah, bagi kamu yang lahir saat itu, kamu perlu berhati-hati. Kenapa? Karena energinya biasanya attract energi orang yang buruk. Jadi orang yang buruk itu artinya mereka akan mencobai kamu dengan cara mengirimkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang seperti dark magic ke kamu. Jadi hati-hatinya di situ. Kenapa? Karena dasarnya energi kamu itu membuat mereka, entah memang kamu yang mempunyai energi yang baik atau energi kamu ibaratnya walaupun energi kamu itu kehilangan cahaya bulan saat kamu lahir, tapi energi kamu tetap bisa merekah layaknya bulan purnama. Nah, itu tetap membuat mereka merasa envy. Envy itu artinya mereka ada kecemburuan sosial terhadap kamu. Jadi bukan hanya karena harus kamu misalnya cantik atau tampan, bisa jadi ya simply ya karena mereka nggak suka aja ngelihat kamu. Ya sih. Dan hati-hati juga kamu yang punya moon di bulan transit saat kamu lahir itu seperti di misalnya seperti Scorpio ya. Lalu aku melihat Virgo, energi moon kamu punya moon di Scorpio, Virgo, dan juga moon di Pisces ya, atau mempunyai prominent planet dari 3 zodiak ini harus cukup berhati-hati. Dan juga energi Libra ya, Taurus, dan juga Capricorn. Tapi aku nggak ngelihat semuanya, tapi Capricorn ada. Tapi sorenya malah Capricorn sedikitnya malah dia yang bisa sedikit pada cemburu dengan energi seseorang. Tapi kalau energinya baik, dia cukup cemburu aja, tapi dia bisa pengen tahu aja energinya, nggak sampai melakukan hal yang buruk gitu. Ini energi seseorang yang bisa melakukan hal yang buruk itu tadi ya. Jadi bukan menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik, tapi malah melakukan hal yang buruk gitu loh, hal yang nggak baik ya. Itu yang terjadi. Nah, itu yang bermain untuk kamu yang ada di zodiak yang aku sebutkan tadi. Dan hal ini dengan cara pertama, mungkin kamu menghindari untuk berurusan dengan orang-orang yang memang nggak baik energinya ya. Biarkan orang-orang yang seperti itu misalnya nggak suka sama kamu, kalau memang kamu nggak ada salah ya udah biarkan aja mereka ya. Fokus ke diri kamu, hidup kamu, fokus untuk ngelakuin apapun yang bikin kamu happy, bahagia. Hidup kamu, bahagiakan diri kamu. Kita nggak bisa memang menyenangkan semua orang ya. Kalau mereka nggak suka lihat kita ya udah, itu selama kita nggak mengganggu hidup dia, that's okay ya. Berarti the problem, masalahnya bukan di diri kita, tapi di dalam diri mereka. Karena apalagi kalau kamu punya prominent planet atau zodiak di Virgo, itu banyak banget orang yang akan menyalahkan kamu ya. Ya sedikit juga ada Leo ya. Energi Virgo dan Libra itu banyak banget orang menyalahkan kamu untuk misalnya banyak hal, dalam artian kamu good looking aja mereka udah nggak suka, dan itu menjadi kayak sebuah kesalahan aja kalau kamu seperti itu. Kayak apa sih, sok-sokan, kayak sok cantik, sok tampan, ada energi orang yang nggak suka sama kamu. Kenapa? Ya bukan karena kamu buruk atau gimana ya, simply hati mereka seperti itu. Dan kamu akan melihat sendiri di sosial medianya kamu, orang akan berperilaku seperti itu atau berkata hal seperti itu ke kamu. Satu ya mungkin
karena mereka mencari perhatian, dan dengan melihat kamu dalam hidup mereka ngerasa tertrigger ya. So that's why seperti yang aku katakan, kita nggak bisa untuk menuntut orang harus berperilaku baik sama kita ya. Ya udah, kalau itu yang dirasakan, dia pikirkan, ya berarti itu memang jalan dia, takdir kita, dan gimana kita ya, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Dan bagi kamu yang mempunyai energi ini juga, untuk mungkin kamu jangan mengatakan tanggal lahir kamu benar-benar sampai tahun lahirnya dengan orang lain dengan mudah ya. Kenapa? Karena orang yang mempunyai energi buruk ini bisa melakukan hal yang buruk. Jadi mungkin mereka tanya tanggal dan bulan lahir kamu, oke. Tapi saat mereka tanya sampai tahunnya, dan mereka tanya tanpa alasan, misalnya juga mereka tanya sampai nama orang tua kamu, that's it, hati-hati ya. Hati-hatinya kenapa? Mungkin mereka bisa mendoakan hal yang gak baik gitu. That's okay. Kalau memang kamu ingin tahu takdir kamu lewat astrologer, juga mereka akan perlu tanggal lahir kamu memang lengkap ya. Tapi nggak sampai ke orang tua kamu gitu, nama orang tua kamu. Ya tergantung peruntukannya toh sih. Energi itu yang bermain, energi itu yang ada. So pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup kamu, jangan kaget ya. Dan ini juga pengalaman aku, jika sering dikirimin hal-hal yang gak baik atau gak buruk, energi buruk dalam hidup kamu, entah pelet atau santet, itu biasanya di rumah kamu sangat mudah ada percikan api ya. Lalu juga entah percikan api itu dari kompor atau apapun juga ya, hati-hati di situ. Jangan panik ya. Lalu misalnya juga ada suara-suara dari burung yang nggak baik, itu kalau di itu ya, suku aku ya, budaya aku ada kayak burung yang, tapi teman-teman yang lahir di Jawa juga sepertinya tahu. Itu bisa salah satu sign memang, tapi nggak harus buruk sih sebenarnya. Bisa jadi burung itu yang memang bersarang di dekat kamu di situ. Cuman energi yang seperti itu, sampai misalnya perhatikan juga kompor kamu yang misalnya sering rusak, itu selalu perbaiki gitu ya. Lalu energi binatang-binatang yang nggak pernah ada, yang muncul tiba-tiba ke dalam rumah kamu, itu hati-hati ya. Apalagi misalnya ada energi kayak ular gitu ya, itu sangat-sangat uncommon gitu ya. Kalau kayak kalajengking atau apa, itu ya tergantung. Kalau kayak di tempat aku ya kalajengkingnya banyak, karena memang belakang sekitar aku masih perkampungan, jadi wajar ada kalajengking masuk rumah, apalagi lipan. So that's okay. Jadi lihat sendiri memang gimana sosialnya kamu ya, dan juga keadaan di sekitar kamu. Okay, so that's it ya. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Kalau kamu ingin counseling sama aku, cek aja link website aku ya. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Okay, bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.